Contoh seperti ini. Ini saya bicara gas dulu sebelum saya bicara sakit mah. Contoh adalah dari makanannya. Banyak sekali makanan yang menyebabkan timbulnya gas. Contoh yang paling banyak adalah toge gitu ya, terus kemudian kol, kemudian nangka gitu ya Pak ya, atau tape uli, itu adalah sejenis makanan yang menimbulkan gas, atau minuman bergas seperti soda, minuman soda gitu ya, itu juga menyebabkan timbulnya gas. Atau boleh jadi proses fermentasi yang terlalu lama di dalam usus. Misalnya habis makan kita tidur. Itu perilaku yang sederhana dan bisa menyebabkan fermentasi di usus terlalu lama. Maka itu ada hadis yang mengatakan, hancurkanlah makananmu dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur setelah makan karena hatimu bisa menjadi keras. Nah, ketika kita tidur, kita makan kemudian tidur, maka proses pencernaan peristaltik usus menjadi tidak sempurna. Sehingga menyebabkan gangguan peristaltik, sehingga proses fermentasi di usus menjadi cukup lama. Nah, ini yang menjadi permasalahan timbul gas gitu ya. Jadi perhatikan itu juga. Atau bisa juga disebabkan karena buang air besar kita tidak rutin setiap hari. Jadi sehingga menyebabkan gas menjadi berlebihan di dalam perut. Maka itu usahakan Pak, buang air besar rutinkan setiap hari. Dengan memperbanyak makan serat, mengkonsumsi pepaya, minum yang cukup, jangan stres. Nah, bagaimana untuk sakit mahnya? Nah, sakit mah ini pasti akan berulang karena lambungnya luka gitu ya. Kalau cuma hanya dikasih obat mah terus menerus, itu hanya simptom saja. Hanya mengurangi, asam lambung dikurangi, asam lambung tidak keluar gitu ya. Sebenarnya cara yang paling mudah, cara yang paling sederhana itu dengan apa? Dengan kunyit. Maka itu kenapa kalau kita marut kunyit itu kan sering tangan kita ini berbekas berwarna kuning. Nah, ternyata kunyit itu mengandung zat yang mampu melapisi lambung yang luka. Rutinkan kunyit selama 4 bulan, diharapkan dia bisa beregenerasi kembali sambil ngikutin makan cara Rasul. Apa makan cara Rasul? Salah satunya makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang gitu ya. Jangan sampai kita telat makan. Tapi satu lagi yang paling penting, jangan makan kenyang-kenyang karena bisa menyebabkan overdistensi. Ya. Terus yang kedua, makan pakai tangan. Yang ketiga, makan mengangkat kaki kanan kita supaya tertahan sehingga mencegah terjadinya esofagitis gitu ya. Terus makan menggunakan 3 jari kita. Habis makan Rasul menjilat jari-jarinya. Itu semuanya ada maksudnya. Maka itu nanti kita akan kaji secara detail bagaimana cara makannya Rasul ditinjau dari sisi kesehatan.